Selamat datang ya Mas Hafiz ya di PK ya. Terima kasih sudah menghadiri undangan Ibu ya, sesuai undangan Ibu. Nah, kenapa Mas Hafiz Ibu undang? Sudah tahu kenapa? Apa? Karena sering terlambat. Sering terlambat ya. Oke. Sudah berapa kali terlambatnya? Sudah banyak. Sudah banyak ya? Ya. Ya sudah. Sampai nggak bisa dihitung ya Mas Hafiz ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas bagaimana dan kenapa bisa seperti itu, nanti terus bagaimana memperbaikinya. Tapi Mas Hafiz ini duduknya udah nyaman belum? Sudah nyaman ya mungkin ya. Tadi sudah izin kan sama Pak gurunya? Belum masuk ya? Belum masuk ya? Oh ya, tak harus ya jam 7 ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau sudah selesai bimbingan untuk di Ibu ya, ini nanti Ibu bawakan surat pengantar masuk kelas ya. Jadi nanti ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti mungkin sekitar ya sampai jam 8 ya Mas ya, 7.15 kan. Oke, sampai jam 8-an lah nanti ya. Nanti Mas Hafiz di sini aja dulu. Oke, kalau gitu Ibu pengen tahu nih dari Mas Hafiz, ceritanya bagaimana kok bisa sering terlambat? Banyak Bu. Iya, coba ceritakan satu-satu. Banyaknya itu dari faktor apa orang tua, apa kamu sendiri, atau dari saudaramu, apa silahkan diceritakan satu-satu. Faktor di sendiri Bu. Soalnya kan misal berangkat Bu, pas mau tidur ya. Kayak wah positif. Nah itu Bu, ya. tiba-tiba kamu mepet masuk Terus berangkat. Untuk bangunnya pada sudah pagi atau belum? Jam berapa? Jam 5. Jam 5 ya. Udah sholat subuh juga. Kalau subuh jam berapa? Subuh itu biasanya jam berapa? 5:04 itu kesiangan enggak? Siang dulu. Karena sekarang kalau adzan subuh itu sudah jam 4 kurang 5 menit ya. Nah, kamu subuhnya 5:15 kan itu sudah terbit mataharinya. Oke, coba kalau sudah bangun pagi, berarti rumahnya mana jauh nggak dari sini? Temon itu berapa menit? Kurang lebih 20. Berarti mestinya idealnya kamu berangkatnya jam berapa? 6.20 saja. 6.20 mestinya sudah berangkat ya. 6.20 sampai sini 6.40 masih agak longgar gitu ya. Berarti targetnya 6.20 mestinya ya Mas ya. Kalau yang terjadi selama ini apa kok nggak bisa mencapai 6.20? Selain kamu aras-arasen, males gitu, apalagi selain itu? Kadang beli bensin Bu. Beli bensin juga? Oh, berarti ada beli bensin juga. Berarti kalau seperti itu perlu dikasih waktu agak longgar ya, berangkatnya jangan ngepres 6.20. Nah Mas, kalau di rumah ada nggak Bapak Ibu yang milik kamu tangi gase atau menyemangati kamu gendang mandi atau ndang sarapan apa-apa gitu? Nggak ada. Orang tua apa kesibukannya? Ya ibu memasak, bapak udah nganter adik. Oh, ibu memasak, bapak nganter adik. Terus kamu ngurus sendiri. Ya, tapi kamu merasa belum bisa membangkitkan semangatmu atau keinginanmu untuk bergerak ya. Kira-kira Mas, yang Mas Hafiz ada nggak keinginan biar nggak telat itu bagaimana? Ada. Pengennya tidak telat gimana ceritakan? Ya itu malah saya dilawan gitu. Soalnya kan dampak buruk banget ya. Jadi melawan rasa malas ya. Oke, bagus sekali Mas, kamu udah punya keinginan itu loh, kerentak dalam dirimu melawan rasa malas gitu loh Mas. Itu udah bagus, luar biasa ya.
Nah, kalau usaha-usaha yang sudah kamu lakukan apa saja nih gawe melawan rasa males itu? Ya sudah yang dibantu orang tua itu Bu. Sudah dibantu orang tua. Gimana cara membantunya orang tuanya? Disuruh berangkat pagi itu Bu. Bangunnya kan Iya. Terus ya banyak lagi Bu, tapi kan semisal sekarang melawan, besoknya lagi udah hilang. Udah hilang. Misalnya yang orang tua yang nasihati berarti begini, malamnya apa gimana? Paginya Bu. Paginya. Pas kamu malas-malas itu diceluk-celuknya tidak? Diceluk-celuknya Bu. Tapi pas kan udah rajin-rajinnya loh Bu. Nah itu rasa malas itu muncul lagi. Rasa malasnya muncul lagi. Ya. Berarti memang harus menghilangkan rasa malas itu ya. Tapi punya keinginan. Nah, usaha yang kamu lakukan tadi, yang pertama orang tua itu sudah membantu. Ya. Nah, sekarang dari dirimu ada lagi nggak usaha dari yang akan kamu lakukan, apa yang sudah dilakukan apa? Ya. Pasang alarm sudah atau apa gitu? Nggak pernah alarm Bu. Apa yang sudah kamu lakukan apa? Kalau pulang malam itu enggak, pulangnya nggak sampai malam. Oh, berusaha untuk tidurnya lebih awal ya. Ya. Oh, sudah bagus itu ya. Terus ada lagi? Nggak ada. Ya. Hanya orang tua. Kemudian kamu berusaha untuk tidur lebih awal gitu ya? Ya, dua itu. Kalau menurut Mas Hafiz, 2 langkah itu sudah efektif belum untuk melawan rasa malasmu itu? Belum ya? Kenapa belum? Kalau pagi itu kadang masih malas banget tuh, walaupun itu nggak pulang malam. Walaupun di orang tua itu masih malas. Oh, masih malas banget ya kalau pagi-pagi ya, walaupun malamnya sudah nggak main, tidurnya sudah lebih awal, orang tua juga sudah POP lah istilahnya ya. Oke, ayo Mas, get tangi gitu ya. Tapi kamu masih muncul rasa malas itu ya. Ya, berarti itu kurang efektif. Nah, rencana Mas Hafiz nih pengennya gitu, yang efektif itu apa? Yang efektif ya apa? Ada nggak punya ide? Jadi dia Pak nih gitu, biar bisa semangat paginya gitu. Nggak ada. Itu keinginan diri sendiri. Keinginan sendiri. Ya. Pernah nggak memberikan hadiah? Misal saya bisa bangun pagi, nanti saya mau beli apa gitu, atau mau apa main kemana begitu. Pernah nggak membuat penghargaan atas dirimu? Nggak pernah. Bisa mencoba nggak kira-kira seperti itu? Ya bisa aja. Bisa dicoba ya. Mungkin membuat reward untuk diri sendiri apa terserah ya. Yang kedua apalagi Mas? Misalnya ada nggak rasa ketakutan nanti ketinggalan pelajaran terus nunggak terus isi nyaru koncone gitu? Ya ada. Ada. Nah kalau misalnya itu dimunculkan ketika kamu rasa malasnya itu ada, terus engkau kok bayang ya kok diboyok koncone nek nunggak yuk engkau ora lulus koncone lulus buka aku jadi nunggak gitu isin itu juga bisa nggak memunculkan itu? Bisa ya. Berarti yang pertama mau reward terhadap dirimu sendiri, yang kedua memunculkan rasa malu kalau gagal ya. Dari efek terlambat ini. Karena bisa loh terlambat itu kamu tidak naik kelas kalau sering kamu lakukan. Iya bisa Mas. Rasa malas itu harus dibongkar ya, harus dilawan. Nanti ya kalau hanya malas, kalau yang lain-lainnya lagi, ya kan? Ya nanti semakin malas. Ada lagi nggak yang lainnya? Mungkin dari asupan makanan Mas. Kamu mungkin maknya banyak karbohidratnya, atau mungkin kamu makannya sedikit atau terlalu banyak sehingga ngantuk, males. Makanya apa kalau di rumah maunya? Ya Masaknya rutin kan, maksudnya ada sayur, ada
Kayak kamu nggak mau sayur? Ya mau. Mau ya. Lauk itu ada ya. Ada. Protein, yang saya telur itu kan protein, ada ya. Ya. Ya, berarti dari gizi nggak masalah kok. Ya. Ya, dari asupannya. Minum air putihnya sudah banyak. Ya. Ya, berarti dari itu enggak ya. Nah, rencana yang lainnya apa coba Mas? Nah, apakah 2 tadi sudah cukup nanti direncanakan ke depan untuk kamu itu semangat menghilangkan rasa malas itu? Kayaknya belum, masih kurang ya. masih. Apa coba, apa lagi? Ya gitu. Apa lagi? Mas, kamu pernah dengar istilah resiliensi? Belum. Itu maksudnya adalah tidak mudah putus asa. Ya. Jadi daya lenting ya Mas ya. Jadi ketika orang itu jatuh, nah termasuk malas ini kan kamu ada di posisi bawah nih, itu tetap berusaha untuk terus bangkit, untuk terus melakukan sesuatu yang baik, yang positif, untuk terus berjuang itu loh Mas. Nah, punyailah itu ya, resiliensi. Karena resiliensi itu nanti yang akan membawa kamu kepada keberhasilan. Kalau terus memelihara rasa malas ya nanti kamu akan dimalasi oleh rezeki, oleh keberuntungan, ya kan? Ya, oleh hal-hal baik. Nanti ya hidupmu akan menjadi bagaimana? Suram. Tapi kalau kamu punya daya juang yang bagus, nah itu nanti kamu akan menjadi orang yang berhasil. Ya, jadi hilangkan rasa menunda-nunda, malas, gitu. Tumbuhkan dalam dirimu resiliensi. Gitu. Coba kamu bilang sama dirimu sendiri. Saya akan menumbuhkan resiliensi dalam diri saya untuk tidak mudah malas ketika berangkat sekolah menurutnya jelas. Ayo diucapkan biar terpatri di dalam hatimu. Itu dulu. Mau mengucapkan dulu. Apa tadi? Ya, jadi kamu kalau pengen berubah jadi baik dan rajin, pinter gitu, kemudian sukses, ya kamu harus menghayati kehidupan ini secara nyata. Jangan kayak anak kecil ya. Kamu masih kekanak-kanakan seperti itu. Oke? Coba kamu harus berafirmasi terhadap dirimu sendiri. Saya akan menumbuhkan semangat resiliensi dalam diri saya untuk menghilangkan rasa malas ketika mau sekolah. Coba. Saya akan menumbuhkan rasa resiliensi dalam diri saya. Coba sing keras, sing lancar. Saya akan menumbuhkan resiliensi dalam diri saya untuk apa? Menghilangkan rasa malas ketika mau berangkat sekolah. Saya akan menumbuhkan resiliensi dalam diri saya untuk melawan rasa malas ketika mau berangkat sekolah. Ya, khususnya tenang, gitu. Ya, kamu udah gede sekarang, ya kan? Ya, kamu mestinya sudah menyadari kalau sudah besar itu ya kamu harus bersikap dewasa, mandiri, gitu. Ya, tidak hanya disuruh orang tua, tapi kamu harus bisa sendiri. Ya, harus mandiri. Bagaimana caranya kamu memimpin dirimu sendiri? Kamu kan pemimpin, Mas. Minimal kamu memimpin dirimu sendiri. Nanti kalau sudah bisa memimpin dirimu sendiri, baru kamu bisa memimpin orang lain. Ya kan? Iya, kan besok kalau sudah kerja, kamu nggak pengen toh jadi bawahan terus. Enggak kan? Lama-lama juga pengen jadi pemimpin toh. Nah, itu kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri dulu.
Apalagi kamu mau kuliah misalnya, mau kuliah atau mau langsung kerja? Nah, langsung kerja berarti kamu harus memimpin dirimu sendiri dulu, baru nanti bisa memimpin orang lain. Nek kamu lama bisa memimpin dirimu sendiri, maka kamu naik karirnya juga lama. Tapi kalau sekarang kamu sudah bisa memimpin dirimu sendiri, ketika lulus paling nanti berapa bulan sudah jadi leader. Banyak itu contoh-contohnya dari kakak-kakak kelasmu yang dia tahu harus mengerjakan apa. Tidak hanya duduk-duduk aja menunggu perintah, itu enggak, tapi dia tahu harus mengerjakan apa, membersihkan sampah, merapikan barang dan sebagainya. Nah, itu bisa memimpin dirinya sendiri, tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu baru nanti bisa memimpin orang lain. Siap ya Mas ya, seperti itu ya. Termasuk bangun pagi ini, kamu kan sudah menyadari Mas Hafid, sudah bagus nih, luar biasa kamu menyadari kalau ini bangunan dari saya, gitu ya. Ya, saya memang yang malas gitu ya untuk bangun pagi, untuk berangkat sekolah saya udah bangun pagi, tapi menunda-nunda dulu, nantilah gitu ya. Nah, itu bagus sudah menyadari kesalahannya, dan memang ya manusiawi ya Mas, wajar ya, apalagi suasananya adem-adem ini males ya. Ya, tapi harus diingat bahwa nanti kalau di sekolah telat nanti malu sama teman-temannya. Besok kalau nilainya jelek nggak naik kelas hanya karena terlambat, itu malu gitu ya. Karena ada anak yang tidak naik kelas karena sering terlambat, nilainya KKM semua, tapi dia sering telat, jadi di bagian attitude-nya dia nggak bagus. Maka Bapak Ibu guru tidak berani menaikkan dia harus mengulang lagi dalam hal attitude-nya gitu. Nah, kamu jangan sampai seperti itu nanti ya. Iya, nah nanti ingatlah resiko-resikonya itu. Siap ya? Siap. Ya, aman ya. Nanti jangan diulang-ulang lagi. Kemarin udah ketemu ibu berapa kali, Mbak KKN berapa kali, ya kan? Sekarang tak undang lagi. Kemarin telat ya kan? Ibu ke kelas itu telat. Ya kan? Yang hilang itu sampai kamu menyepelekan kertas itu kan? Karena kamu udah sering kan? Nah, padahal nggak boleh hilang tuh. Ya. Biasanya itu nggak pernah ditanya ya. Nah, nggak pernah ditanya, tetap kamu taruh di meja, karena guru mungkin kan fokus untuk segera mengajar gitu ya. Nggak usah nunggu ditanya, segera kamu taruh di meja itu ya. Biasakan seperti itu ya. Ya, itu Mas Hafiz. Tadi apa yang sudah direncanakan untuk merubah ke depan besok biar tidak malas ke sekolah, coba disebutkan lagi. Itu lebih kasih lebih cepat. Terus tidak keluar malam. Iya, kok tadi kita membicarakan itu, boy. Iya lagi yang ya, boleh. Terus apa lagi? Makan makanannya. Ya, terus melawan rasa malas. Dengan cara apa? Memberi penghargaan, enggak remote ya, penghargaan terhadap dirimu sendiri, memberi hadiah lah sama dirimu. Ya. Terus apa lagi? Memunculkan rasa malu. Ya, kalau terlambat nggak naik kelas, nanti bisa tidak naik kelas gitu, gitu. Ya, kalau bisa malah kamu ikut latihan yang ini tanpa pagi itu Mas, biar lebih semangat ke sekolahnya. Iya, katanya mau kerja, soalnya kerja naik keset yo dipecat Mas. Iya, itu kan namanya keset kamu, ya kan? Ya. Males itu bahasa Jawane keset, ya kan? Ya. Nah keset kuwi ya wong industri ya wegah bayar wong keset, gitu? Iya. Nah itu juga menjadi kamu tantangan, ya? Biar kamu punya tantangan. Oh saya harus rajin ini, gitu. Biar besok kalau kerja ya dapat uang yang banyak.
Nah, sekarang latihannya diimitan itu jam 5:30 sampai sini gitu Mbak. Kan adanya jam 4. Mbok kamu ada nang masjid, jadi bisa bangun pagi 3:30 oleh tangi yo nang masjid. Biasanya siap-siap sekolah, imitan, ya kan pas itu. Tapi kayaknya sulit ya Bu. Kenapa? Kalau dokter biasa berangkat pagi sekali ya malu sama. Ya makanya dilatih. Besok kalau kamu kerja, kalau kamu tetap berpikiran nggak bisa bangun pagi, masuk perusahaan kan menurut kamu kan nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kan? Ya. Perusahaannya masuk kan menurut kamu. Saya maunya kerja jam 10 pagi, saya nggak mau kalau masuk jam 5 gitu. Nah kalau di industri itu jam 5 harus sudah mulai beraktivitas. Ya dia absen, dia menyiapkan barang-barangnya, ya dia senam dulu, ya ada briefing gitu. Baru jam 7:30 atau jam 8 itu mesin mulai hidup. Tapi mesin mulai hidup itu sudah ada persiapan sebelum-sebelumnya. Ditata dulu, dibersihin dulu gitu Mas. Jadi ke jam 5 ke setengah 5 wis siap. Nah, kamu bisa nggak seperti itu? Kalau besok mendadak ya piye, makanya harus sekarang. Sekarang kamu tumbuhkan jiwa resiliensinya. Bisa, jangan pasrah hanya pada takdir. Tapi kamu berusaha, punya pemikiran grow mindset, jangan fixed mindset. Jadi kalau fixed mindset itu semuanya itu takdir. Wah besok kalau takdirnya kaya ya kaya Bu gitu. Itu fixed ya. Ya. Tapi kalau grow, saya bisa kaya karena berusaha gitu. Saya bisa sukses itu ya karena usaha gitu. Saya bisa bangun pagi karena usaha, bukan karena kebiasaan. Ya kebiasaan itu bisa dihilangkan. Nah, bisa nggak menghilangkan kebiasaan yang buruk itu? Bisa. Bisa. Caranya dengan apa? Ya tadi memberikan berhenti. Ya, betul. Terus yang kedua, memunculkan rasa malu kalau telat nanti nggak naik kelas. Kira-kira izin orang kamu? Ya izin. Iya makanya itu nek telat izin nggak tak online barang gitu ya. Ya bisa nggak kira-kira diubah kebiasaannya Mas? Bisa Bu. Bisa, harus bisa ya. Jangan pasrah kamu itu. Kamu kan sama Allah diberi akal ya. Diberi pikiran itu untuk mengubah sesuatu kebiasaan yang buruk ya. Nah setelah itu juga bisa dibuat menarik ya, bangun paginya itu menarik. Misalnya apa? Ibu disuruh masak yang saya sukai. Yang kamu sukai. Kamu sukanya apa? Banyak. Ya apa? Berarti enak mak mana? Kamu pesen sama ibu berarti nek sore Bu, besok lo dimasake apa gitu ya, biar bangun pagi. Terus itu biar menarik ya. Kalau biar mudah melakukannya apa? Biar mudah melakukannya. Pernah pasang alarm enggak? Biar kamu yuk tangi ngono. Benar ya. Dicoba lah. Apa ada kendala? Sudah pernah Bu, tapi enggak bangun. Enggak. Tapi kalau diri sendiri mau bangun jam kapan saja bisa Bu. Ya. Boleh, nggak apa-apa, seperti itu sudah bagus. Artinya ada niat dari dirimu mau tidur itu udah diniatkan. Nanti saya mau bangun jam berapa itu kan. Terus nanti habis melek terus bangun gitu ya. Niatnya ditambahi sekarang ya kan. Ya tidak hanya bangun tetapi segera siap-siap berangkat sekolah gitu ya. Ya seperti itu ya, bagus itu sudah dibuat mudah, menarik ya kan. Kemudian memberi hadiah untuk dirimu sendiri untuk bangun pagi. Dan tadi juga sudah ada rencana-rencana untuk kamu merubah kebiasaan yang malas itu ya.
Ya. Ya, terus imitan itu ya nggak apa-apa, bisa, harus ada niat dulu dari hatimu, okay? Grow mindset ya. Jadi ada pola pikir tumbuh ya. Ya. Saya akan berusaha, bisa nggak kira-kira? Bisa. Coba gimana? Saya akan berusaha. Saya akan berusaha untuk lebih giat lagi berangkat sekolah. Sekolah, keren ya? Ya. Iya, Mas Hafid ya. Ini masih lama waktu belajarmu. Habis ini kamu juga PKL, nanti yang rajin ya. Walaupun PKL itu berangkatnya setengah 8 atau jam 8 ya, tetap tidak boleh telat ya. Kamu berangkatnya ya lebih awal. Bisa nggak kalau besok berangkatnya jam 6, ya berangkat itu jam 6? Bisa jadi. Bisa ya? Ya, berusaha berjuang ya. Biar kamu punya pemikiran yang bertumbuh gitu loh Mas, grow itu bertumbuh. Terus resiliensinya juga kuat ya. Tangguh gitu loh Mas, selalu berusaha. Gagal, berusaha bangkit lagi, berusaha bangkit lagi. Gitu ya? Ya, semangat ya Mas Hafid ya. Karena ini jamnya sudah jam, kalau nggak nyampe 1 jam kan Mas. Di sini Mas Hafid nanti saya bikinkan surat masuk kelas ya. Terus diinget-inget, apa yang diinget-inget? Semangat sekolah. Ya, bagus ya, luar biasa ya. Ibu apresiasikan niatnya Mas Hafid ya. Dan Ibu percaya ke Mas Hafid, nanti Mas Hafid bisa rajin masuk sekolah ya. Bisa rajin terus sampai lulus, sampai besok kerja ya. Sampai jadi orang sukses ya Mas Hafid ya. Ibu akhiri dulu untuk obrolan kita pagi ini guys. Semoga nanti membawa kebaikan. Nanti bisa kembali ke kelas. Nanti Ibu buatkan surat izin masuk kelas. Ibu yang nanti ya.